Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku Susi. Hari ini seperti yang teman-teman lihat, aku mau bikin tahu bulat dadakan 1.500-an. Enggak. Ya pokoknya seperti yang abang-abang jual. Ini jangan lupa buat di rumah. Bahan-bahannya itu gampang banget teman-teman. Jadi di sini ada tahu sebanyak 20 tahu putih biasa yang ada di abang-abang atau di pasar. Ini tahunya aku beli 10.000 dapatnya 20 ya. Tahu ini teman-teman kita diamkan dulu 1 malam supaya kadar airnya tuh berkurang, bisa disimpan dulu di kulkas sebelum dipakai ya. Kemudian bahan selanjutnya ada 2 butir telur teman-teman. Sengaja aku udah pecahin dan ditaruh di mangkok terpisah. Kenapa? Supaya kita tahu kalau telurnya ini memang masih bagus gitu ya. Kemudian ada baking powder teman-teman. Baking powdernya ini 2 sendok teh. Jadi tadi aku udah tuang ya. Ini udah 2 sendok teh. Karena kita menggunakan 20 tahu putih. Kalau misalkan teman-teman menggunakan hanya 10, itu bisa 1 sendok teh aja. Terus setelah itu ada garam teman-teman. Misalnya teman-teman mau menggunakan penyedap rasa, misalnya kayak Royco juga boleh, Totole juga boleh, tapi kebetulan hari ini aku nggak pakai ya, karena menurut aku itu kan kedelai jadi udah ada gurihnya. Terus yang selanjutnya ini ada saringan, ini buat meres tahunya teman-teman. Kemudian selanjutnya semua tahu kita masukkan ke dalam saringan ini. Nanti kita peres-peres, kita bejek-bejek supaya kadar airnya bener-bener nggak ada teman-teman. Karena kalau misalkan masih ada airnya ya nanti jadinya gagal walaupun pakai baking powder. Kenapa? Jadinya tahu goreng biasa cuma ditambah telur gitu ya. Ini kita masukkan semua. Terus buat teman-teman sambil nonton, buat yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau aku post video baru. Dan juga jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Sekarang coba kita langsung peres tahunya. Peresnya manual, ada yang nanya pakai blender atau enggak. Aku sih enggak ya, cuma kayak gini dimasukin terus dibejek-bejek gitu, diperes kayak kita meres cucian aja gitu. Tapi ini memang harus sabar dan memerlukan waktu yang sedikit lama. Lihat ini, aku peres-peres terus ya. Ini nggak ada tips selain ini kalau aku sih selama ini bikin tahu bulat cuma kayak gini. Ini nanti airnya pasti lumayan banyak, dan sebaiknya kalau mau lebih cepet lagi bisa dibagi menjadi 2, jadi 2 kali meres-meresnya. Cuman ini enggak ya, aku jadi sekali aja. Tuh kelihatan dong airnya, padahal ini semalaman habis beli aku udah taruh di kulkas. Jadi pagi itu posisi tahu di plastik itu udah ada airnya banyak teman-teman, padahal pas beli kan kita nggak ada airnya kan. Nah pagi itu dia udah banyak kalau didiemin semalam di kulkas. Nah habis itu kita peres masih ada sebanyak ini, jadi memang masih banyak ya, sabar aja. Terus kita peres pokoknya. Setelah kita peres kurang lebih selama 20 menit, nah sekarang kita buka tahunya. Udah hancur teman-teman, jadi nggak perlu di blender, cukup diremas-remas aja. Lihat nih teksturnya udah beda. Btw aku tadi udah cuci tangan ya, tuh lihat tuh, airnya udah nggak ada. Ini udah agak-agak keset gitu, nanti makin keset lagi kalau kita tambahin baking powder. Setelah itu kita masukkan 2 butir telur yang tadi, ini pakai suhu ruang ya teman-teman, bukan yang dari kulkas. Kemudian garam dan juga baking powder yang udah kita siapkan tadi dimasukin aja dan tinggal kita aduk. Sekali lagi teman-teman boleh tambahkan penyedap rasa ya kalau misalkan mau rasanya lebih gurih lagi, tapi kali ini aku nggak pakai. Nah, tahu bulat ini bisa jadi usaha rumahan juga teman-teman. Jadi kalau bingung
mau usaha apa yang modalnya nggak terlalu banyak dan bisa dikerjain di rumah, salah satunya tahu bulat ini. Buat teman-teman juga yang lagi WFH boleh juga cobain ya, supaya nggak bosen banget, karena kita saat ini, saat pandemi seperti ini, kita tetap di rumah aja. Kita aduk sampai benar-benar tercampur ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah tercampur itu teksturnya lebih kenyal lagi, seperti yang aku tadi bilang, lebih kenyal lagi, lebih kayak ada bubuk agar gitu loh, jadi kenyal banget pokoknya. Beda banget setelah baking powder masuk sama belum, atau sama yang tadi habis diperes itu beda lagi teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita berhenti ya ngadoninya kalau misalkan teksturnya udah kenyal-kenyal kayak gini. Lihat tuh digoyang-goyangin, dia nggak pecah langsung ambiar gitu. Ini pertanda kalau misalnya baking powdernya sudah tercampur merata. Kalau misalkan masih agak ragu, nggak apa-apa, diaduk dulu aja kurang lebih 5 menit lagi. Tapi aku rasa ini udah mulai kenyal, jadi kita tinggal bulat-bulatkan ya teman-teman. Cara bulatinnya gampang banget, tinggal diambil sedikit terus dibulatin pakai tangan dua gitu. Yang pasti tadi udah cuci tangan bersih, karena kalau misalkan aku menggunakan sarung tangan plastik itu kan menurut aku nggak real ya, karena kalau nggak ada video kan intinya kita gunain tangan kayak gini, yang penting udah cuci tangan gitu. Sekarang ini dia tahunya, aku tinggal tutup dan langsung kita masukin kulkas dulu selama kurang lebih 5 jam ya teman-teman. Nyimpennya itu di bawah freezer ya, seperti ini, bukan di freezernya. Kemudian setelah 5 jam aku taruh di kulkas. Ini sore-sore aku menggoreng tahunya teman-teman. Yang pertama kita panaskan penggorengan tentunya, kemudian kita masukkan minyak goreng dan juga nyalakan apinya kecil aja. Sebelum minyak panas, sebaiknya kita masukin dulu tahunya. Nah, tuh teksturnya membel-membel gitu, apa ya bahasanya? Ya gitulah pokoknya, membel-membel nih. Nah, kita masukkan. Dan kita gorengnya harus benar-benar ditungguin, diaduk-aduk terus supaya nggak gosong gitu. Semakin lama goreng, semakin tahu itu keras dan nggak penyet lagi ketika habis diangkat dari penggorengan ini nantinya gitu teman-teman. Kita tunggu ya, kita goreng, kita tunggu sampai matang. Waktu yang sangat lama. Kita tunggu dulu ya sampai panas. Nah teman-teman, ini minyaknya udah mulai panas. Jangan lupa kalau orang tahu tuh diaduk terus seperti ini ya. Tuh, sudah mulai terlihat dia mengembang. Diaduk terus, jangan sampai enggak ini.
telat ya. Tuh, mantep. Kita sekarang angkat. Sambil ronde yang kedua nih aku goreng dan tadi aduk-aduk sesekali. Nah, aku mau cobain ya. Nih. Kosong, masih ngebul, panas banget nih. Tuh, ngebul teman-teman. Tuh, nih, aduh panas. Tuh, hasilnya mantap. Sempurna. Pakai garpu aja, Lintang. Pakai garpu sama saus, Lintang. Udah ya. Tahunya pun sudah matang. Mari kita cicip. Oke teman-teman, jangan lupa ya buat di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita di rumah aja. Kalau misalkan teman-teman keluar buat beli sembako atau sayuran, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan juga cuci tangan. Selalu usahakan sering-sering cuci tangan dan juga pakai cairan desinfektan buat kayak misalnya di kunci gerbang atau misalkan di kunci pintu rumah gitu.